Anda kembali menyaksikan gebrakan Jokowi dan warga di sini sudah ramai sekali, semakin ramai dan makin banyak juga yang ingin bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Di sebelah kiri saya, silakan yang sudah memegang mic, siapa namanya dan langsung bertanya. Gimana cara penanggulangan Bapak Jokowi terhadap kalau misalnya ada kendaraan yang nggak 24 jam ada gitu kan, apalagi kalau malam hari itu ya berbahaya banget buat kaum wanita gitu. Gimana tindakan Bapak Jokowi menanggulangi hal seperti ini? Oke, biasanya mulai dibutuhkan jam berapa ini? Biasanya kan kadang jam di atas jam 9 malam kadang nggak ada gitu. Oke, mulai jam 8 sudah tidak ada ya? Baik, Pak Jokowi silakan. Ya, nanti ini memang sebuah pekerjaan panjang ya. Sekali lagi bahwa macet ini sudah kita nikmati dari masa ke masa. Sudah kita nikmati dari tahun ke tahun. Dan ini perlu sebuah kebijakan yang berani, kebijakan yang radikal untuk menyelesaikan itu. Kalau enggak, kita enggak akan selesai-selesai. Tidak akan maju-maju ya, Pak ya? Ini terus. Sehingga yang namanya tadi saya sampaikan, semuanya harus digerakkan yang namanya MRT harus segera diputuskan. Yang namanya monorail yang mangkrak itu juga harus segera dilanjutkan lagi. Kemudian yang namanya kereta api juga ini dari PT KAI juga akan tambah untuk transportasi di dalam. Juga busway tadi juga tambah armadanya. Kopaja Metro Mini tambah juga armadanya. Kalau ini bisa dilakukan semuanya, nanti akan bergerak ke jam pelayanan. Artinya kalau sekarang tutupnya jam 11, nanti pada armada tertentu akan dibuka 24 jam penuh. Monorail bisa 24 jam penuh. Kemudian busway bisa 24 jam penuh, kenapa tidak? Okay. Tapi memang pada jalur-jalur tertentu, tidak semuanya jalur, karena ini menyangkut kalkulasi ekonomi ya, karena kalau kalkulasinya nggak masuk, tentu saja operator akan tidak mau kita dorong untuk ke sana. Dan fasilitas tentu akan jauh lebih nyaman supaya yang menggunakan mobil pribadi juga akhirnya mau beralih ke angkutan umum begitu kita Pak? Sekarang ini pengen mendorong agar yang menggunakan mobil pribadi, yang menggunakan sepeda motor itu untuk beralih kepada transportasi umum. Tetapi kita harus ngomong apa adanya. Transportasi umum kita ini sekarang memang belum siap, sehingga ini yang harus disiapkan. Seperti nanti akan kita berlakukan kebijakan genap ganjil. Ya. Ini transportasi umumnya memang harus disiapkan sebelum itu masuk ke sana, sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan kebijakan yang akan kita kerjakan. Baik. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin tidak hanya bis, tapi bisa monorail juga, bisa soal kereta api juga. Bapak, silakan. Assalamualaikum Pak Jokowi. Nama saya Joko. Saya orang Joko Waluyo tepatnya. Saya orang asing di sini. Saya berterima kasih bahwa busway ada di sini. Sebagai orang asing, permasalahannya ada 3, Pak. Pak itu nanti busway, monorail, apapun namanya. Satu, tidak adanya informasi dalam bus itu atau di monorail, misalnya rute Kampung Rambutan ke Kampung Melayu, itu tidak ada. Sehingga saya sering ketiduran dan bablas. Itu satu. Kedua, tidak adanya informasi suara wanita. Dulu pertama kali saya ke Jakarta itu ada suara wanita yang selalu menginformasikan Anda berhenti di sini, sehingga kita juga tahu, sadar. Yang ketiga, kenyataan busway misalnya, itu banyak penumpang, penuh sekali. Akibatnya apa? Pintu belakang itu pada saat membuka bisa menghantam wajah. Alangkah baiknya pintu belakang pun dibuat bergeser, bukan melipat. Itu saya kira 3 hal, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Joko, terima kasih. Oke, silahkan dijawab. Ini maintenance juga ya Pak ya? Soal maintenance juga artinya. Iya, ini masukan yang sangat baik. Memang kita ini sering ya, kalau masih baru busnya itu kelihatan semuanya baik. Tapi kalau pemeliharaannya tidak ada manajemen kontrol yang baik, tidak pernah dicek, hasilnya seperti yang tadi disampaikan tadi. Dulu ada pemberitahuan mengenai berhenti di mana, sekarang itu sudah nggak ada, karena ini masa pemeliharaan saja. Inilah yang ingin kita lakukan, memperbaiki manajemen dari
unit pengelolaan busway sehingga akan menjadi lebih baik. Juga masukan tadi saya kira masalah pintu. Karena hal kecil ini kalau nggak diperhatikan, nanti masyarakat pengguna yang dirugikan. Saya kira masukan yang baik. Nampaknya akan banyak perubahan dari desain busway ini karena tadi kita sudah dari terima banyak masukan masukan tadi banyak warga. mengenai apa? Mengenai masalah pintu, mengenai masalah tangga untuk yang orang tua dan yang lain-lainnya. Ini menjadi masukan yang baik untuk kita. Oke, kita tunggu mungkin perubahannya nanti. Sejak dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta 15 Oktober lalu, saya ditunjuk untuk meliput kegiatan sehari-hari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Berbeda dengan Gubernur Joko Widodo yang setiap hari nyaris berada di luar kantor, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akrab dipanggil Ahok ini selalu berada di kantornya. Dan saya pun selalu setia menunggu Ahok keluar dari pintu ini dan segera memberitahunya dengan segala pertanyaan. Dan hampir setiap hari pula, Ahok menggelar rapat dengan jajarannya dari pagi hingga sore hari. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama biasanya berlangsung tertutup untuk awak media. Karena itu, saya biasa menyodorkan mikrofon kepada Ahok sebelum ia masuk ke ruang rapat. Saya dan juga awak media lain biasanya menanyakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan publik kepada Wakil Gubernur DKI ini. Pak rokok pengawasan kalau bukan PNS bagaimana? Itu tadi, kita minta kawan-kawan LSM ini ambil foto-fotonya. Nanti kita bisa peringatin pengelola gedungnya. Ahok biasanya akan menjawab apapun yang ditanyakan kepadanya. Jawabannya juga seringkali ceplas-ceplos. Memang beginilah gayanya sejak dulu. Sebuah gaya yang tentu sangat disukai media seperti saya, namun belum tentu bagi para anak buah Ahok. Saya memang jarang bisa mengikuti kegiatan rapat Ahok karena tertutup bagi wartawan. Namun rupanya pemerintah DKI Jakarta kemudian mengupload suasana rapat ke situs YouTube sehingga siapapun bisa mengaksesnya. Kadang saya berpikir, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini sering sekali mengutip pepatah-pepatah yang mengandung makna filosofis yang dalam ketika memberikan sambutan pada berbagai acara. Pada suatu hari, ia menerangkan mengenai filosofi jari. Pada kesempatan lain, ia mengutip pepatah Tiongkok yang pas sekali karena pada saat itu sedang membahas mengenai korupsi. Pepatah mengenai filosofi jari itu diutarakan Ahok ketika menerima kunjungan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Filosofi jari kan, jari kalau di luar itu sakit. Ahok mengaku filosofi semacam ini sangat diperlukan agar apa yang ia jelaskan mudah dimengerti siapa saja. Saya pernah menanyakan langsung kepada Ahok mengenai asal beragam filosofi yang seringkali ia ucapkan dalam berbagai kesempatan. Jadi orang bisa ngerti kan kalau kita pakai sistem badan seperti itu. Di samping sifat ketegasannya yang mungkin beberapa orang menerjemahkannya sebagai sifat yang keras, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ternyata adalah sosok yang sangat menyenangkan bagi siapa saja. Posisinya sebagai orang nomor 2 di Jakarta tidak membuatnya menjaga jarak dengan siapapun. Sebuah sifat yang tidak berbeda jauh dengan pasangannya Joko Widodo. Sifat terbuka Ahok antara lain terlihat ketika dalam beberapa kali kesempatan pertemuan dengan masyarakat, ia tidak segan-segan membagi-bagikan kartu nama dan nomor teleponnya. Ahok mengaku hal ini ia lakukan demi memudahkan masyarakat menyampaikan informasi kepada dirinya. Satu SMS bisa sering buat macam-macam pengaduan dari termasuk PNS banyak ngadu. Karena sudah terlalu banyak orang yang mengirim SMS dan email kepadanya, Ahok pun meminta bantuan sejumlah mahasiswa untuk menjawab setiap SMS atau email yang masuk. Pengaduan yang masuk pun bisa mencapai ribuan tiap harinya. Jadi mereka semua sudah ada auto text. Kenapa mesti kerja bareng begitu? Supaya kalau ada pertanyaan yang nggak ngerti tanya ke saya. Tampaknya memang sudah jelas pembagian tugas antara Jokowi dan Ahok. Bila sang gubernur lebih sering terjun ke lapangan, maka Ahok lebih sering berada di kantor dan menghadapi anak buahnya untuk berdiskusi tentang berbagai macam hal. Semoga saja pembagian tugas yang akur ini bisa berjalan lancar hingga masa tugas mereka berakhir.
Dan tentu saja harapannya bisa berguna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Jakarta. Demikian catatan saya mengenai sosok Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sampai jumpa di catatan berikutnya.